Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang pemrograman berbasis objek tanggal 2 Agustus 2021 untuk pertemuan pertama. Dalam pembelajaran pemrograman berbasis objek ini, kita akan mempergunakan Java sebagai bahasa pemrograman utama untuk mengaplikasikan pemrograman berbasis objek, terutama untuk kelas 12 Oracle. Ini akan difokuskan ke bahasa pemrograman Java, persiapan sertifikasi internasional 1Z0811. Kita akan belajar tentang apa itu pemrograman prosedural dan apa itu pemrograman berbasis objek. Kemudian kelebihan dan kekurangan dari kedua metode, kedua paradigma tersebut. Kemudian kita belajar juga tentang apa itu objek di pemrograman berbasis objek. Pemrograman prosedural dikenal juga dengan istilah paradigma imperatif yang menggunakan metode pemrograman untuk mengeluarkan perintah yang akan dieksekusi oleh program komputer itu baris demi baris, tahap demi tahap, sehingga akan menghasilkan sebuah solusi di dalam bahasa pemrograman tersebut. Di dalam paradigma prosedural atau paradigma imperatif, sekali lagi ini dieksekusinya baris per baris dari mulai awal, tengah, sampai dengan akhir dalam satu frame di dalam pemrograman imperatif. Dalam kata lain, kata kunci dalam paradigma pemrograman yang prosedural ini adalah algoritma plus struktur data itu adalah program. Ya. Kemudian di dalam pemrograman prosedural ini bukan bahasa programnya, ini bukan bahasa program, tapi ini adalah cara berpikir untuk menyelesaikan sebuah program-program. Ini bukan bahasa program yang tersebut, tapi metode atau teknik penulisan kode program. Kemudian keuntungan dari paradigma prosedural atau imperatif, yang satu adalah sederhana, keuntungannya ya. Kemudian efisien, kemudian ada istilahnya efektif lah, efektif untuk mengeksekusi perintah program. Kemudian penulisan program memiliki struktur logika yang benar dan mudah dipahami karena hanya memiliki 3 struktur dasar, yaitu 1, struktur berurutan, seleksi, dan perulangan. Ya, dasar algoritma juga. Berurutan adalah runtutan ya, kemudian seleksi pemilihan, if, ini perulangan adalah for.
Ini adalah keuntungan untuk menggunakan paradigma pemrograman prosedural. Tapi ada kekurangan juga. Ya, kekurangannya itu terkadang bahasa yang dituliskan itu tidak alamiah dan seperti kebiasaan manusia. Tidak apa ya, kadang-kadang rada membingungkan karena si programmer harus memikirkan batasan-batasan yang akan dikerjakan oleh komputer. Kedua, kekurangannya adalah program cukup sulit untuk dirawat karena akan susah untuk diubah tanpa harus mempengaruhi fungsi sistem secara keseluruhan. Itu yang ada di pemrograman prosedural. Ya. Kemudian sekarang kita bahas yang pemrograman berbasis objek. Paradigma pemrograman berbasis objek itu berdasarkan pada kelas dan objek. Ini caranya adalah dengan cara memodelkan semua hal seperti di dalam dunia nyata. Sampai situ diingat dulu. Teknik pemrograman berbasis objek menawarkan konsep modul. Kenal dengan istilah modular ya. Modular. Kemudian kemudahan kode program untuk dipergunakan kembali, reusable, dan kemudahan untuk dimodifikasi yang berbasis objek. Maka kelebihan dari pemrograman berbasis objek ya itu baris program dapat didefinisikan dalam sebuah kelas. Cukup sekali dibuatkannya ini dan tidak perlu ditulis berulang tetapi dapat dipanggil secara berulang. Kemudian dapat menambahkan fitur pada kelas tanpa harus mengedit kelas asal. Kemudian dapat menggunakan sebuah objek tanpa harus tahu teknis yang ada di dalamnya. Serta dapat membangun library yang dapat memudahkan programmer dalam membangun sebuah sistem informasi. Ya, yang ini yang object oriented programming. Tapi ada kelemahan di dalam object oriented programming atau pemrograman berbasis objek. Yang pertama, perlu memori yang cukup besar. Kemudian karena sangat responsif, dalam artian responsif ini mudah diubah, mudah dimodifikasi oleh programmer itu sendiri tentunya, dapat diurai sehingga terkadang perlu memperkuat security, keamanan untuk sistem informasi atau program tersebut. Kelemahan dari pemrograman berbasis objek itu. Oke, begitu konsep dari pemrograman prosedural dan pemrograman berbasis objek. Mudah-mudahan sampai sini dipahami. Jangan mengacu ke yang lain-lain dulu. Terpenting pemrograman berbasis objek menerapkan sistem kelas dan objek sebagai pokok utama dalam teknik pemrograman. Ya. Ini gambar pemrograman prosedural jika digambarkan dalam sebuah bagan. Ini ada main programnya, kemudian ada data ini.
Setelah itu ini juga bisa ke sini. Ini mengambil function, function itu method ya. Nanti kita jelaskan itu function atau method. Ini juga ke sini, ke sini. Ini juga bisa ke sini, ini bisa ke sini, bisa ke sini. Begitu juga ini bisa ke sini, ini bisa ke sini, dan seterusnya. Ini adalah gambar pemrograman prosedural. Dia berdasarkan kepada function ya. Baris program yang terkecil ini function itu. Function kedua, function ketiga, function keempat, function kelima. Jadi di main program bisa jadi di programnya akan sangat panjang jika menggunakan pemrograman prosedural. Akan sangat panjang, maka dari itu dia agak susah untuk di maintenance. Karena kebayang kalau kode programnya ada ribuan, dan barisnya ada ratusan ribu ya, ada yang 1000 baris program. Kalau menggunakan prosedural, dia memaintenance programnya lumayan untuk meneliti satu persatu baris mana yang akan di maintenance atau di update yang prosedural. Oke. Okay. Sedangkan yang ini salah yang kedua yaitu berbasis objek. Semua data dan function itu dianggap sebuah objek. Nanti objeknya disimpan dulu, apa itu objek. Semua data dan function disatuin dalam sebuah objek. Ini akan saling berkaitan. Misalkan ini main programnya ke sini. Ini juga ke sini. Ini bisa ke sini. Ini bisa ke sini. Ya. Objek 1, objek 2, objek 3, objek 4. Ini main programnya. Jadi kalau prosedural itu function data terpisah, kalau yang pemrograman berbasis objek dalam satu objek data dan function atau metode ya, function atau metode itu di dalam satu buah paket, kemudian ini dinamis. Jika ingin merubah, misalkan ada keterkaitan antara yang dua ini dengan main programnya, ternyata di sini akan ada perubahan, alur perubahan, maka dia bisa mencari ke dalam bagian objek terkecil, maka di sini yang akan dirubah. Ya, setelah itu yang ini tetap, yang ini tetap, yang ini tetap. Jika akan yang dirubah di sini, maka dia harus fokus di sini dirubah. Berbeda dengan prosedural yang satu paket itu dia harus mengecek semua dari awal sampai akhir untuk mana yang akan dirubah. Tapi kalau yang objek, hanya bagian objek tertentu saja yang dirubah. Itu adalah keunggulan dari pemrograman berbasis objek. Ya, mudah-mudahan sampai sini dapat dipahami. Kita lanjutkan. Ini perbedaan mendasar dari prosedural dan berbasis objek. Fokus utama pada fungsi dan prosedur pada ditujukan function yang beroperasi pada data, sedangkan pada berbasis objek menekankan pada data yang sedang beroperasi dan tidak pada fungsi atau prosedur. Dan yang kedua, program besar terbagi dalam program unit kecil yang disebut sebagai fungsi atau function. Program dibagi ke dalam objek yang tadi ya. Kemudian data dan fungsi diperlakukan sebagai entitas terpisah, sedangkan data dan fungsi diperlakukan sebagai entitas yang tidak terpisah. Ya. Kemudian yang sini data bebas bergerak di sekitar sistem dari satu fungsi lain. Data tersembunyi dan tidak dapat diakses oleh fungsi eksternal. Ingat nih, yang tidak bisa mengalir adalah fungsi eksternal. Kemudian data bersifat pasif, berbeda dengan yang di objek itu dia karena data dan fungsi disatuin ya bisa sebagai data yang dinamis. Ya, oke, lanjut.
Jadi pilih yang mana? Prosedural atau berbasis objek? Ini dikembalikan kepada Anda sekalian untuk mempergunakannya. Tapi dalam konteks pembelajaran berbasis objek, maka lebih disarankan atau di-prefer ke pemrograman yang berbasis objek. Karena itu tadi, aplikasi atau program akan lebih mudah di-maintenance ketika sebuah program dibangun menggunakan sistem berbasis objek. Jika sistemnya sangat besar, aplikasinya juga cukup besar, jika menggunakan prosedural, dia akan kerepotan untuk maintenance. Tapi jika berbasis objek, poin-poin tertentu atau objek-objek tertentu atau blok-blok program tertentu saja yang diperbaiki atau di maintenance atau di update sehingga memudahkan si program. Tapi itu kembali lagi kepada programmer itu sendiri. Yang di mana yang mau dipakai, procedural atau yang object oriented programming. Tergantung sudut pandang dari si programmer sendiri, ya. Yang perlu Anda ingat adalah tujuan dari pemodelan itu sendiri, yang mana pada akhir proyek sistem dapat diperoleh sistem informasi yang memenuhi kebutuhan pemakai, tepat waktu, dan sesuai anggaran, serta mudah digunakan, dimengerti, dan dipelihara. Ya, gitu. Kemudian, sebagai bahan referensi, pemrograman terstruktur fokus pada bagaimana cara komputer menangani masalah, sedangkan pada pemrograman berbasis objek, fokus pada masalah yang ditangani dengan menggunakan komputer. Itu dia. Object Oriented Program. Kita lanjutkan. Ini adalah bahasa pemrogramannya. Bahasa pemrograman yang mendukung pemrograman berbasis objek. Di antaranya ada Java. Ini bahasa pemrograman ya. Kemudian ada C++, ada Pascal, ada Visual Studio.NET, ada Ruby, ada Python, ada PHP, ada C#, ada Fortran. Kemudian bahasa pemrograman yang mendukung prosedural diantaranya ada COBOL, Turbo Prolog, C, Pascal, Delphi. Yang ini pun bisa sebenarnya prosedural. Yang ini juga bisa sama prosedural. Yang ini juga bisa, yang ini prosedural juga bisa. Ya. Hanya lebih dipreparekan yang ini adalah yang lebih baik digunakan untuk membangun aplikasi dengan mendukung pemrograman berbasis objek. Java saingan ada di sini, PHP, ada PHP OOP, ada PHP yang native biasa. Okay. Ini adalah bahasa pemrograman, bukan editor. Kalau editornya itu ada IntelliJ, IDE, ini editor ya, bukan bahasa program, ini editor. Ada Visual Studio Code, ada Sublime Text, kemudian ada Eclipse, ada NetBeans, ya, kemudian ada BlueJ, kemudian banyak lagi lah untuk editornya. Kalau bahasa pemrogramannya adalah yang ya, gitu. Kemudian sekarang masuk ke objek. Tadi disinggung bahwa PBO atau Object Oriented Programming itu berafiliasi atau identik dengan objek. Ya. Objek di dunia nyata contohnya adalah car atau mobil, ya. Mobil, kemudian ada cat atau kucing, ya. Ini objek, ini objek, ini objek. Nah,
Objek ini memiliki properti dan behavior. Ini juga memiliki properti. Ini adalah juga memiliki behavior. Ya, ini objek. Mobil, sepeda, motor. Sini contohnya ada 2, ada mobil, ada cat. Propertinya di mobil ini adalah warna, ya, kemudian kecil atau besar, ya, kecil atau besar. Kemudian properti yang lain memiliki ban. Sedangkan behaviornya, kebiasaannya ini belok kiri, belok kanan. Misalkan ini adalah belok kiri, belok kanan, berhenti, dan sebagainya. Ini adalah behavior. Kemudian untuk properti yang ada di cat adalah warna, usia, jenis atau ras, dan sebagainya. Behaviornya adalah mengeong, gitu ya. Kemudian berjalan, mengibaskan ekor. Ini adalah behavior atau kebiasaan, ya. Nah, ini adalah objek. Bagaimana penerapannya di dalam PBO? PBO, objek ini akan disandingkan dengan kelas, ya. Jadi nanti kelas ada objek. Kita dulu yang ini, kita saja di sini. Bahwa objek yang di dunia nyata seperti mobil dan cat, atau sepeda motor, atau objek yang lain, itu adalah objek. Objek memiliki 2 buah hal yang utama. Yang pertama adalah properti, yang kedua adalah behavior. Properti adalah, contohnya adalah warna, kecil atau besar, kemudian dia memiliki ban. Kemudian behaviornya, kalau yang mobil adalah belok kiri, belok kanan, maju, mundur. Kemudian untuk cat punya properti seperti warna, usia, jenis, atau ras. Dan memiliki behavior, ngeong, berjalan, mengibaskan ekor, loncat, dan ini adalah yang perlu diperhatikan di dalam objek pada pemrograman berbasis objek. Untuk sementara itu, minggu depan kita bahas dalam kode program. Silahkan kalian mempersiapkan JDK Java Development Kit. Kemudian editornya pilih mau Eclipse, mau NetBeans. Kalau saya pakai IntelliJ IDE. Ya. Kita implementasikan apa yang kita bahas pada hari ini atau di minggu depan. Tugas hari ini kalian merangkum atau mencatat apa yang saya sampaikan tadi, kemudian difotokan untuk dimasukkan ke dalam grup Telegram. Jangan lupa nama dan kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.